terima kasih untuk segala hal yang baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahwa kehidupan kami tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya akan Engkau, tapi kami kemudian dipanggil Tuhan untuk ikut menderita, memikul salib Kristus. Sebab itulah panggilan kami sebagai orang-orang percaya untuk mendewasakan iman kami. Karena kedewasaan iman inilah yang akan membawa kami untuk bisa menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu kebenaran firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Sampaikanlah apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, hati kami telah terbuka. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Iya. Sekali lagi, shalom. Ya, tetap semangat walaupun situasinya saat ini ya. Bisa saja kadang-kadang kita menangis karena kondisi baru-baru kemarin kita mengalami yang namanya banjir ya. Tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita, membuat kita semakin semangat, semakin diajarkan Tuhan tentang hidup ini. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Markus pasal 15 ayat 21 dan di dalam Roma pasal 16 ayat 13. Markus pasal 15 ayat 21 dan Roma pasal 16 ayat 13. Bapak Ibu, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Lanjut, Roma pasal 16 ayat 13. 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan ibunya yang telah menjadi ibuku juga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ini saya memberikan satu tema, yaitu memikul salib, keterpaksaan atau kehormatan. Sekali lagi, memikul salib, keterpaksaan atau satu kehormatan. Nah, kita akan belajar, saudara, tentang Simon dari Kirene. Ada apa dengan Simon dari Kirene, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yesus dibawa kepada satu tempat di bukit Golgota, maka pada saat itu kondisi Yesus tidak lagi memungkinkan untuk memikul salibnya sendiri. Karena tradisi Romawi pada waktu itu, bahwa siapapun yang mendapatkan hukuman penyaliban itu, maka ia harus memikul salibnya sendiri sampai di tempat tujuan tersebut.
Tetapi kenapa Yesus pada akhirnya digantikan oleh orang lain? Karena Yesus pada waktu itu dia memiliki fisik yang tidak mampu lagi. Kenapa? Karena mendapatkan berbagai pukulan dan lain sebagainya. Mendapatkan cambukan yang luar biasa sakitnya. Sehingga ia kehilangan kekuatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ada seorang yang bernama Simon, orang Kirene ini, saudara. Ia lewat menuju ke Yerusalem. Menurut literatur yang saya dapatkan, dia pergi untuk satu rutinitas untuk berpasca di Yerusalem. Tetapi kemudian ketika Simon ini lewat, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Simon ini dipaksa oleh prajurit Romawi untuk apa? Untuk memikul salib Kristus, memikul salib Yesus, saudaraku. Dan tahukah saudara bahwa dalam situasi ini seorang Simon ini dipaksa untuk memikul salibnya Yesus. Kalau kita melihat dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa Simon ini dijebak untuk kemudian ia bisa memikul salibnya Yesus. Tetapi apakah kemudian bahwa peristiwa ini hanya terjadi begitu saja, tanpa tujuan Allah yang ada di dalamnya? Tetapi saudara, makanya saya membacakan buat kita dalam Roma pasal 16 ayat 13, apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seorang Simon dari Kirene ini dipaksakan untuk memikul salib Kristus pada waktu itu, apa yang terjadi di kemudian hari? Maka Roma pasal 16 ayat 13 kembali saya bacakan buat kita sekali. Dikatakan begini, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan ibunya yang telah menjadi ibuku juga. Ada apa dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Pertanyaannya, siapakah Rufus itu? Nah saudara, ternyata Rufus itu dalam pembacaan kita dalam Markus pasal 15 ayat 21 adalah anak dari siapa, saudara? Anak dari Simon, orang Kirene itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa ketika saat itu Simon, orang Kirene ini dipaksakan untuk memikul salib Kristus, saudara. Dipaksakan untuk membawa beban salib itu. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, bahwa peristiwa itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada tujuan ilahi di dalamnya. Apa tujuan ilahinya, saudara? Ternyata dengan dia memikul salib tersebut adalah merupakan pengalaman di mana Simon orang Kirene ini mengalami perjumpaan antara dirinya dengan Yesus, saudara. Perjumpaan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat seorang yang bernama Simon ini memiliki pola pikir yang berbeda, mengalami perubahan dalam Kristus, saudara. Dan terbukti, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mampu membawa keluarganya, khususnya Rufus, saudara, dikatakan bahwa kemudian ia menjadi pilihan Allah. Rufus pada akhirnya menjadi jemaat, menjadi pengikut Kristus. Rufus pada akhirnya, saudara, dikasih Tuhan, menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah, melayani Tuhan. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam bacaan kita bahwa juga ibunya. Kalau ibunya Rufus itu berarti istrinya siapa? Istri Simon dari Kirene itu. Ibunya kemudian ternyata menjadi orang percaya, saudara, menjadi jemaat yang takut, bahkan menjadi jemaat mula-mula pada waktu itu. Ia dalam penggembelengan seorang yang bernama Rasul Paulus, saudara.
mula-mulanya adalah suatu keterpaksaan, saudara. Ternyata keterpaksaan ini adalah sebuah peristiwa di mana ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan akhirnya, saudaraku, ternyata keterpaksaan ini melahirkan satu generasi yang dimana Rufus, anak daripada Simon Kirene ini, menjadi pilihan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini seringkali diizinkan suatu peristiwa untuk kita dipaksa oleh keadaan. Sepertinya kita dipaksa oleh situasi itu, saudara. Tetapi ternyata akhir daripada cerita kehidupan kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa atas hidup kita. Mungkin saudara dikasih Tuhan, adik-adik, para mahasiswa jemaat Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini ada keterpaksaan untuk datang ke gereja. Kadang-kadang dalam hidup ini kita terpaksa. Karena kenapa? Pak Gembala tidak hanya memberi informasi lewat grup, tetapi informasi ini juga secara perseorangan dijapri satu-satu. Kalau Pak Gembala sudah japri, apa jawaban saya? Apalagi kalau sudah ditelepon. Ada yang mungkin tidak mau buka WA-nya dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, saudara. Hari ini kau dipaksa. Tapi temukan nanti dalam cerita kehidupanmu bahwa keterpaksaan ini pada akhirnya membawa engkau melihat ada karya Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang kau anggap sebuah keterpaksaan itu. Yang setuju katakan amin. Maka tidak apa-apa saya sedikit memberi saya agak paksa, tidak apa-apa. Saya mengerjakan bagiannya saya. Tapi saya percaya kelak nanti saya melihat engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa di balik peristiwa keterpaksaan itu, saudara. Bayangkan di dalam grup jam ibadah jam sekian, jemputan jam sekian. Tidak hanya dalam grup, saudara, siapa yang tidak ada yang perhatikan, saya japri satu-satu dan lain sebagainya. Begitu sampai tempat tujuan, saya telepon lagi, sudah menunggu di depan. Mau bilang apa lagi? Sudah ditunggu. Ya kan? Dalam keterpaksaan itu, ingat, seperti yang terjadi pada Simon orang Kirene itu. Ia merasa terpaksa, tetapi ternyata bahwa peristiwa itu dia bisa melahirkan satu generasi. Dan generasinya adalah generasi yang dipakai oleh Tuhan. Generasi yang menjadi jemaat yang melayani Tuhan. Bahkan termasuk istri dari Simon Kirene ini pada akhirnya menjadi jemaat Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Mari renungkan dalam diri kita masing-masing. Adakah keterpaksaan dalam peristiwa-peristiwa kita sebelumnya? Saya ingat, mohon maaf semua, saya mohon izin, saya harus bercerita sedikit tentang hambanya William. Boleh ya? Saya saksikan sedikit. Ya, saya tidak apa-apa. Pada waktu itu beliau ini naik di Makassar mengikuti pendidikan di STT, salah satu STT. Tetapi karena satu keadaan yang membuat dia tidak nyaman, karena di rumahnya ya makan 5 kali dalam satu hari, bahkan kadang-kadang 6 kali. Kalau tengah malam bangun lagi ya 7 kali. Dan di tempat itu sangat-sangat terbatas dan makanannya sangat dibatasi, saudara, sehingga perutnya setiap malam bunyi-bunyi, saudara. Sehingga satu ketika ketidakmampuan ini dalam keadaan keterpaksaan ini, saudara, ya kemudian tiba-tiba angkat topornya pulang. Di rumah mana itu di Makassar itu? Di rumah lah, di asrama. Tapi tidak sampai 1 malam, dia kemudian ketiduran sebentar, ya mimpi, saudara. Dia bermimpi dimakan sama ikan. Karena mimpi dimakan sama ikan, saudara, dikasih Tuhan, ya kemudian bungkus pakaiannya, dia kembali ke asrama, dia bercerita sama teman-temannya. Saya kembali karena saya
mimpi dimakan ikan. Teman-temannya bilang, kamu yang makan, kamu yang dimakan ikan, atau kamu yang makan ikan? Betul ya? Seperti itu, saudara. Lalu apa yang terjadi dalam peristiwa keterpaksaan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Walaupun pada waktu itu saya berpikir, aduh, mimpi saya tidak menjadi kenyataan. Karena memang di Pabetengan, jujur, saya betul-betul mimpi melihat beliau ini masih kecil, masih SMP pada waktu itu, bahwa saya melihat dia pelayanan kemana-mana. Saya mulai melihat dia pakai jas, didampingi sama ibunya. Saya lihat pada waktu itu, maka saya arahkan dia untuk sekolah Alkitab. Ketika dia ingin keluar dari sekolah Alkitab bawa tasnya, ternyata saya berpikir, waduh, tidak kesampaian mimpi saya. Tapi begitu dia mimpi ditelan ikan, saudara, dia kembali ke asrama, hati saya bersorak-sorai, saudara. Ternyata keterpaksaan itu pada waktu itu, Bapak Ibu saudara sekalian, dia bisa menyelesaikan kuliah itu. Dan saya melihat pertama kali khotbah di Pabetengan, wow, kalah saya ini hebat sekali, saudara. Lalu kemudian melanjutkan kuliahnya S2 di Surabaya. Puji Tuhan, hasilnya kita bisa lihat. Amin, bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini contoh peristiwa keterpaksaan itu. Ia akhirnya memikul salib itu, saudara, dengan terpaksa sekalipun. Tetapi akhirnya, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan saya menyombongkan dia, tapi buahnya yang saya lihat. Dan jangan juga jadi sombong, dia akan semakin merendah. Akhirnya saya beri kesempatan pelayanan kemana-mana. Yang penting kau siap. Itu buah, saudara, dari keterpaksaan. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Kadang-kadang engkau merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi ingat keterpaksaan itu, kalau Tuhan berkenan, akan menghasilkan buah yang baik dan luar biasa. Paksa diri kita untuk beribadah, saudara. Paksa diri kita untuk saat teduh. Di saat kita saat teduh, saudara, aku dikasih Tuhan antara mau pencet HP, mau lihat Facebook, mau nonton YouTube, atau berdoa merem. Kita merem begini, saudara, kita ingat Facebook kita. Kita bayangkan Facebook kita, lama-lama kita buka, kita lirik lagi, ada bunyi yang masuk. Kita paksa diri kita. Awal-awalnya kita paksa, saudara. Ketika kita terus membuat daging ini, kita matikan daging ini, lalu kita paksa diri kita untuk bersaat teduh, saudara. Tuhan menghargai itu. Dan satu ketika engkau terus bawa dirimu bersaat teduh, saat di mana engkau akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Ada saat di mana engkau akan mengalami ketika engkau mengangkat tangan, engkau merasakan suatu kekuatan yang turun pada dirimu, dan engkau merasakan namanya hadirat Allah. Mungkin engkau terpaksa awal-awalnya, tetapi engkau membiasakan diri dengan saat teduh, maka saatnya nanti engkau akan merasakan yang namanya hadirat Allah. Nah, saudara, ini poinnya keterpaksaan itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, ketika kita baru mengenal dan mengambil keputusan untuk melayani Yesus, saudara, maka jangan pernah berpikir bahwa semua situasi akan baik-baik saja. Maka semua perjalanan hidup saya akan baik-baik saja. Maka ketika saya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa saya. Maka ketika saya menemukan jalan keluar, menemukan persoalan, jalan buntu, dan saya menemukan jalan keluar. Mungkin awal-awalnya engkau bertobat, engkau menemukan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kuasa dan luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidup kita, saudara, tidak lagi seperti itu. Yang terjadi adalah semakin kita dekat, semakin kita mengambil keputusan melayani Allah, maka yang terjadi adalah penderitaan demi penderitaan. Yang terjadi adalah kita dipaksa untuk memikul salib Kristus. Sehingga kadang-kadang ironis, saudara, saya sudah ingin Tuhan, sudah saya saat teduh, tapi kenapa kemudian saya hadapi masalah yang begitu berat, bahkan masalah yang terjadi di luar kemampuan saya. Maka ingat, saudaraku,
bahwa kita harus menyadari bahwa panggilan Kristus buat saya dan saudara bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Kita dipanggil tidak hanya percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, makanya kita diselamatkan. Tidak hanya sampai di situ, saudaraku, tetapi gerejanya, anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, juga dipanggil untuk menderita dan memikul salib Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita dipanggil Tuhan tidak hanya sekedar percaya, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menderita bersama dengan Kristus. Dan itulah kedewasaan iman kita, saudara. Jangan sampai kita mengikut Kristus, malu kita memiliki cara pandang. Ketika saya berdoa, Tuhan, hentikan hujan, maka hujan akan berhenti. Tuhan, hentikan penyakit ini, maka penyakit itu akan berhenti. Tuhan, hari ini uangku tinggal 5.000, saya butuh uang 1 juta. Tiba-tiba terisi dompetmu 1 juta. Konsep seperti ini, saudara, adalah konsep pengemis di hadapan Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah dewasa. Mungkin awal-awalnya kau mengalami seperti itu. Dan perjalanan kehidupanmu sebagai orang percaya perlu ada ujian, perlu diproses oleh Tuhan, sehingga akan muncul kedewasaan imanmu. Sebab hidup ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi hidup kita adalah tentang hari esok, yaitu kerajaan surga yang menanti kita. Orang yang masuk dalam kerajaan surga, orang yang nantinya akan naik ke angkasa, di mana di angkasa itu akan terjadi perkawinan anak domba Allah. Maka mempelai Kristus sebagai kepala gereja dan tubuhnya jemaat Tuhan sebagai mempelai perempuan surga, akan terjadi pernikahan yang disebut pernikahan anak domba Allah itu. Yang terjadi adalah bagi orang yang dewasa. Tidak mungkin terjadi pernikahan di bawah umur, saudara. Tidak mungkin akan terjadi pernikahan yang tidak dewasa, saudara. Bisakah menikah umur 10 tahun? Kecuali dipaksa lagi. Dalam konteks ini paksaan begitu tidak baik, saudara. Apakah ketika umurmu 12 tahun sudah bisa menikah? Tetapi saudaraku, pernikahan yang disetujui 25, 22, 25 tahun yang disetujui berdasarkan undang-undang. Tetapi saudara, untuk terjadinya pernikahan antara mempelai perempuan surga, kita adalah mempelai perempuan jemaat Tuhan, dan Kristus adalah mempelai pria. Terjadinya perkawinan itu terjadi bagi mereka yang dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita masih anak-anak, saudara, tidak dewasa di dalam Tuhan, dipaksa beribadah, baru beribadah, dipaksa saat teduh, baru saat teduh, maka kita bukanlah tipe orang dewasa dan kita tidak pantas untuk menikah yang disebut perkawinan anak domba Allah itu. Amin, saudara. Maka dibutuhkan kedewasaan dalam hal ini. Nah, saudara, akhirnya kita melayani dengan tidak terpaksa, karena kita sudah dewasa di dalam Tuhan, tetapi dengan ikhlas dan penuh dengan ketulusan. Karena kita tahu bahwa panggilan surga untuk melayani Tuhan, saudara, itu adalah suatu kehormatan besar bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah suatu kehormatan. Maka ada satu statement atau apa istilahnya itu, bahwa pelayanan bukanlah sebuah beban, tapi suatu kehormatan. Jadi ketika kau melibatkan dirimu menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan jadikan itu menjadi sebuah beban dalam hidupmu,
tapi jadikan satu kehormatan. Apa pelayanan itu, saudara? Pelayanan itu tidak hanya sekedar ketika kita melihat orang berdiri di mimbar, dia memimpin pujian, dia singer, dia khotbah, lalu kita maknai bahwa itu adalah pelayanan. Tapi ketika engkau rajin beribadah, ketika engkau dengan sungguh-sungguh datang beribadah, ketika engkau disiplin dalam hal beribadah, maka itu juga adalah bagian daripada pelayanan. Apalagi kalau kita punya kesempatan untuk mengambil bagian pelayanan di depan jemaat Tuhan. Ketika engkau punya kesempatan untuk berdoa syafaat bagi jemaat Tuhan, berdoa syafaat bagi satu kegerakan dalam gereja, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, maka itu adalah pelayanan. Ketika engkau punya kesempatan itu, janganlah anggap sebagai apa? Beban. Tetapi semestinya itu harus dijadikan sebuah kehormatan. Adik-adik pemuda, apa yang menjadi potensimu? Apa yang menjadi talentamu? Kadang-kadang sepertinya gereja memaksa, tetapi dalam keterpaksaan dalam konteks ini, itu baik adanya Bapak Ibu. Kalau Pak Gembala atau Kakak William bikin lagi status di grup, ayo kita latihan di gereja. Pada saat engkau capek dari mana? Dari kampusmu, di kampusmu kau dimarah-marah tidak kerja tugas. Kau kerja tugas begitu banyak, tiba-tiba gereja lagi memanggil. Aduh, ini Kakak William ini, lama-lama saya keluar dari grup kalau begini. Engkau dipanggil dari zona nyamanmu. Betapa beratnya, karena kau capek dari kampusmu, kau dipanggil oleh gereja lagi. Capek memang, saudara. Tetapi ketika kau memberi dirimu untuk melayani, itu adalah panggilan surga. Dan itu adalah suatu kehormatan, saudara. Yang percaya juga katakan amin. Dan ketika kau terlibat di dalamnya, sekali lagi itu adalah kehormatan yang memanggilmu bukanlah seorang bupati, bukanlah seorang presiden, saudara. Tetapi yang memanggilmu adalah raja di atas segala raja, yang punya langit dan bumi, yang punya hidup ini. Ketika kita dipanggil olehnya, itu adalah panggilan surgawi, satu kehormatan. Apalagi ketika engkau bisa susun kursi, saudara. Itu mungkin hal yang terkecil, yang tidak mendatangkan kesombongan, saudara. Kau susun kursi, kau lap-lap kursi, mungkin tidak ada yang melihat. Kau lakukan itu sebagai pelayan, satu kehormatan luar biasa, saudara. Kau lap-lap ini, kau pel ini, tidak ada yang lihat kamu. Kau lakukan itu adalah suatu kehormatan. Ingat, bahwa apa yang kau lakukan tidak dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat semuanya itu. Dan Alkitab berkata, ketika kau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu satu perkara yang besar. Yesus juga katakan amin. Jangan pernah pandang enteng hal yang kecil, saudara. Kita lalu berkata, nanti saya akan melayani ketika saya di mimbar. Engkau harus diuji dulu dalam hal-hal perkara kecil. Kau harus diuji dulu dalam hal apa kerendahan hatimu. Ketika kerendahan hatimu teruji, saudaraku, maka engkau akan diangkat oleh Tuhan. Ketika engkau punya panggilan menjadi seorang pengkhotbah, maka bukan sekedar berkhotbah dengan apa? Dengan sekedar menyampaikan kalau teori saja. Tetapi khotbah yang harus disampaikan adalah khotbah yang dihidupi, saudara. Itulah khotbah yang berisi. Kenapa khotbah yang kita hidupi? Kenapa ada pengalaman proses kehidupan di mana Tuhan membentuk kita. Pengalaman inilah pengalaman yang kita khotbahkan. Itulah khotbah yang hidup, saudara. Dalam hal-hal kecil, ketika Tuhan percayakan, lakukanlah itu. Adik-adik yang dipercayakan untuk melayani di gereja, mulai belajar dari singer, saya selalu berpikir begini. Bahwa ketika hamba Tuhan mempercayakan satu pelayanan kepada saya, maka saya yakin bahwa itu adalah Tuhan yang suruh dia. Maka ketika saya disuruh pelayanan, berarti Tuhan melihat kemampuan saya. Maka apapun
bahwa posisi pelayanan ditempatkan pada diri saya akan belajar bertanggung jawab akan hal itu. Karena Tuhan tidak mungkin langsung bicara sama kamu. Oh Jenny, nih. Kamu harus melayani ya. Jadi bilang, melayani apa Pak? Saya tidak tahu apa-apa. Kamu harus melayani di gerejaku ya Jenny. Tidak mungkin Tuhan datang berbicara begitu, saudara. Tapi Tuhan berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Amin. Betul tak ini? Ya. Demikian yang lain. Bukan juga Tuhan datang sama Yamin. Ya dan amin. Di manakah dirimu berada? Yang bilang, di sini aku Tuhan di kampus. Lalu dipoto lah kegiatannya, dimasukkan di grup. Kau datang di gereja ya min. Tidak Tuhan, capek saya. Ya gembala bilang, ya oke, enggak apa-apa. Tetapi ketika hamba Tuhan menempatkan dirimu untuk satu pelayanan sekecil apapun itu, belajar menghargai. Karena itu adalah panggilan surgawi. Amin. Panggilan surgawi, saudara. Maka kualitas kita ketika kita merespon hal itu, Bapak Ibu saudara sekalian, menunjukkan sebuah kedewasaan. Dan ketika kita setia dalam hal itu, saudara, Tuhan melihat hatimu, maka Tuhan tempat yang tinggi tidak akan mungkin tidak mempromosikan dirimu. Tidak perlu mempromosikan diri, saudara. Tuhan sendiri akan mempromosikan kita ketika Tuhan melihat hati kita, kerendahan hati kita, belajar menghormati, menghargai Tuhan. Ketika dilibatkan dalam satu pelayanan, kita berkata, aku siap Tuhan. Boleh katakan amin? Anak muda amin? Itu yang hebat, itu yang dewasa. Ayo kau mulai, tidak tahukah saya? Nanti kau tidak tahu betul itu. Karena potensimu akan kau temukan. Bukan pada saat kau di kamar tidur, main handphone, main Facebook. Kau tidak akan pernah temukan potensimu di sana. Potensimu akan kau temukan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kebersamaan. Kalau kemudian kita mendapatkan kesempatan ini, kita sambut bahwa ini adalah kesempatan yang baik, maka kita akan lakukan hal seperti itu. Dan percayalah, kita belajar melakukannya, engkau akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saudara, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Simon Kirene yang dipaksakan untuk memikul salib Kristus. Dalam keterpaksaan ini ada rencana Tuhan di balik itu. Dan apa yang terjadi? Kirene pada akhirnya menemukan generasinya, keluarganya, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Dalam pelayanan, dalam mengikut Kristus bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak penderitaan, karena ada proses Tuhan. Tuhan izinkan membentuk kita. Tetapi saudara, percayalah bahwa kita dipanggil Tuhan, tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita dipanggil Tuhan untuk juga ikut menderita bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Untuk firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.